persiapannya sendiri sebenarnya cukup intens. Jadi udah reading 1 bulan ditambah camp reading. Ini juga pengalaman pertama aku untuk mengikuti camp reading, yaitu reading tapi menginap gitu di sebuah kos-kosan rame-rame dengan semua pemain, dengan sutradara selama 5 hari gitu. Jadi dari pagi bangun tidur udah ketemu mereka, sebelum tidur pun ketemu mereka juga. Terus juga di luar readingnya sendiri juga ada games, terus juga sesi curhat segala macam. Jadi emang lumayan intens untuk persiapan film ini. Lebih intens dari film-film aku sebelumnya, dan banyak banget sih pembelajaran yang aku dapetin so far, dan gak sabar banget buat syuting minggu depan untuk filmnya. Semoga lancar. Totalnya berapa hari kan mungkin? Total syutingnya kayaknya 20 harian deh kalau nggak salah, 20 harian. Udah mempersiapkan apa sih kan? Mungkin kamu kan kemana-mana katanya nggak bisa jauh bawa rice cooker yang steamer itu nih. Iya. Itu juga dibawa nggak sih? Kenapa sih kan harus kemana-mana dibawa? Emang kamu makan tuh harus hangat atau gimana nih? Aku memang kalau syuting tuh lumayan persiapannya banyak banget, bisa sampai 3 tas gitu gede-gede, karena aku lumayan spesifik gitu loh orangnya. Misalnya kayak makanannya harus anget gitu sukanya gitu. Terus emang rempong tapi aku sendiri bisa mengakomodasi itu gitu. Jadi aku bawa rice cooker, terus juga bawa bantal, bawa selimut, bawa kain Bali, terus pokoknya apapun yang bisa membuat aku nyaman di lokasi syuting sih gitu, karena aku juga nggak mau ngerepotin orang-orang di sana. Emang dari dulu seperti itu nggak sih kan, makan harus hangat atau seperti apa nih? Iya, kayaknya kebiasaan dari mama gitu, kalau masakin makanan tuh emang fresh from the oven gitu. Jadi emang pas matang langsung dimakan gitu, nggak pernah didiemin dulu. Emang kebiasaan aja sih dari kecil. Tapi ngimbangin juga nggak sih kan sama kadar gula sendiri kan, katanya makanan diangkat itu Iya. kadar gulanya tinggi gitu. Itu nggak sih Kak Manda? Kalau aku tidak makan nasi gimana? Tapi mungkin, tapi ya itu yang membuat aku nyaman ya, jadi nggak apa-apa sih, aku nggak terlalu mikirin ke situ. Tapi emang memang sering begitu ya, setiap di lokasi syuting harus prepare gitu, yang benar-benar prepare atau? Kalau bisa iya, karena aku juga ada asisten yang memang ngebantu juga gitu. Jadi iya sih, cuma kalau memang lokasinya nggak memungkinkan, misalnya di lokasi-lokasi yang emang nggak ada colokan segala macam, ya aku juga lumayan pengertian sih. Nah, nanti untuk syuting ini bawa kah atau gimana Kak? Akan selalu bawa sih, kalau sebisa mungkin aku bawa buat pergi jaga-jaga. Dan itu mungkin hal yang selalu kakak bawa selain itu ke lokasi syuting, yang harus selalu dibawa nih? Yang nggak terlupakan ya, sampai tidak boleh terlupakan. Skrip wajib, itu wajib banget. Selain itu peralatan tempur yang lain kayak misalkan anduk sendiri atau apa? Ada. Kok lupa ya, bentar. Tumbler sendiri udah pasti. Terus Untuk mengisi waktu luang sebelum take mungkin. oh benar. Aku biasanya selalu bawa headset, udah pasti, karena lagu tuh membantu aku banget untuk masuk ke dalam karakter dan punya dunia sendiri. Jadi bawa headset itu wajib. Terus juga aku suka bawa buku untuk baca, buku apa aja sih, kadang-kadang tergantung yang lagi aku baca. Karena kadang kalau udah stres dengan adegan, stres dengan skrip, aku suka larinya ke situ dulu gitu. Kamanda ada filosofi es batu nih kan, kamu katanya suka nyuci muka pakai es batu. Aku lihat di vlog kamu. Ya ampun. Seperti apa sih kalau misalnya mau syuting sendiri cuci muka pakai es batu nih Kak? Oke, ini khasiatnya apa oke. sih? Mungkin kan orang sederhana tapi khasiatnya banyak banget nih. Kalau aku sendiri sih, kenapa aku suka cuci muka pakai es batu di pagi hari sebelum syuting, karena aku ngerasa muka aku tuh peredaran darahnya lebih lancar, jadi nggak terlalu bengap. Kalau abis bangun tidur kan suka jadi bengkak gitu ya mukanya ya kerasanya. Terus kalau udah dikompres pakai es batu, mukaku tuh jadi lebih fresh, jerawat-jerawat juga jadi lebih mereda, nggak terlalu bengkak kalau lagi ada jerawat. Terus emang mukanya juga jadi lebih tirus gitu rasanya. Itu setiap hari dilakuin Kak atau bagus emang? Atau dari mana sih mungkin es batu sederhana itu mungkin bagus untuk sebenarnya aku nemu aja sih di YouTube gitu, banyak yang bicarain, model-model juga persiapannya banyak yang kayak gitu. Terus sama katanya juga bagus untuk ngilangin stres juga gitu. Jadi shocking experience yang kita dapetin waktu kedinginan itu bagus banget untuk menurunkan stres kita juga. Sejak kapan mungkin itu dilakukannya? Kenapa Sejak kapan? Sejak kapan? Kayak dari tahun lalu sih, baru-baru ini. Berarti Berapa lama kira-kira matiin ke mukanya? Biasanya sih aku cuman kayak 5 menit, tapi nggak straight 5 menit. Jadi setiap 1 menit angkat lagi dari baskom. Biasanya aku taruh di baskom gitu, terus aku masukin lagi beberapa kali sampai aku ngerasa udah cukup baru aku berhenti sih. Tapi
aku juga ngerasa pori-pori kulit aku tuh jadi mengecil gitu loh, jadi bagus banget buat mental, buat kulit, dan buat bentuk wajah juga. Kalau kasih syuting bawa juga ke es batu untuk itu? Biasanya suka ada tim produksi yang udah nyiapin sih es batu, emang selalu ada kan es batu, jadi aku suka minta. Nggak selalu request sih, cuma pagi-pagi suka minta kayak, Kak boleh minta es batu nggak, tapi bukan buat diminum kok gitu. Kak, kamu juga mungkin kalau misalkan ngomong sama orang suka gini-giniin kuku nih, tadi aku perhatiin. Emang iya? Kenapa sih Kak Amanda? Mungkin ada kebiasaan kah atau gimana dari kecil apa gimana nih? Nih aku taruh dulu kali ya. Sebenarnya aku dulu tuh punya kebiasaan gigitin kuku. Malah aku gigitin terus sampai aku nggak pernah punya kuku panjang. Dan sekarang aku lumayan aware sama itu, jadi aku udah nggak pernah gigitin lagi, tapi emang nggak tahu kenapa refleksnya mainin kuku aja gitu. Mungkin kalau lagi nervous atau memang lagi mikir suka mainin kuku. Kalau bengong gitu suka gini-giniin kuku nggak sih Kak, atau nggak mau gigitin kuku tapi kayak gini-giniin kuku? Iya, biasanya suka aku gini-giniin kukunya, tahu-tahu jadi kayak langsung jadi jelek gitu kukunya, gara-gara aku main-mainin. Relaksasi juga nggak sih menurut kamu? Biasa aja sih, kayak aku tanpa sadar aja gitu. Kebiasaan dari kecil. Iya, kebiasaan dari kecil. Amanda, aku boleh minta tanggapan soal ini gak ya? Jadi momen haru nih, jadi si ayahnya itu menepati janjinya untuk datang ke wisuda anaknya, tapi 3 hari